Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saleh dan solehah, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga sehat walafiat dan bersemangat untuk belajar pada hari ini. Pada pertemuan kali ini kita telah memasuki tema 8 subtema 1. Nah, kita akan fokus membahas tentang manfaat air bagi kehidupan serta menjelaskan terjadinya siklus air. Sebelum memulai pembelajaran, marilah bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Tahukah kalian, sekitar 71% permukaan bumi ditutupi oleh air. Nah, dari seluruh air yang ada di permukaan bumi tersebut, 90%-nya adalah air asin yang ada di laut dan 3%-nya merupakan air tawar. Air tawar dari 3% tadi, 2%-nya merupakan es yang ada di kutub dan sisanya berada di danau, sungai, dan air tanah. Pentingnya air bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Air yang ada di permukaan bumi dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Contohnya, air hujan yang meresap ke dalam tanah akan disimpan sebagai cadangan air bagi makhluk hidup. Contoh yang kedua, air mengalir yang ada di sungai dan danau berguna untuk aktivitas makhluk hidup. Kemudian, air di dalam tanah akan diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis, serta air menjaga kelembapan suhu dan iklim bumi. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan sehari-hari, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan sebagainya. Namun, meskipun digunakan terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus air? Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Secara garis besar, siklus air melalui beberapa tahapan, yaitu tahapan evaporasi atau penguapan, tahapan kondensasi atau pengembunan atau pembentukan awan. Kemudian tahapan presipitasi atau hujan, kemudian tahapan collection atau pengumpulan kembali, serta tahapan infiltrasi atau penyerapan kembali. Berikut penjelasan tentang tahapan-tahapan pada siklus air. Tahapan pertama adalah evaporasi. Pada evaporasi ini, air yang ada di danau, laut, sungai menguap karena panas matahari. Proses tersebut dinamakan evaporasi. Tahapan selanjutnya adalah kondensasi. Uap air di permukaan bumi akan naik menuju atmosfer atau udara dan naik semakin tinggi, sehingga uap air tersebut mengalami pengembunan, membentuk kumpulan titik-titik air atau awan-awan. Proses tersebut dinamakan kondensasi. Selanjutnya, angin akan membawa awan ke daerah yang suhunya lebih rendah. Awan-awan yang semakin tebal mengandung banyak titik-titik air yang saling bergesekan. Awan-awan yang terbentuk pun semakin banyak. Selanjutnya, saat awan tidak mampu lagi menampung titik-titik air di awan pun jatuh menuju permukaan bumi atau terjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu, air akan mengalir ke dataran rendah menuju sungai, danau, dan lautan. Proses ini dinamakan collection. Serta air juga diserap oleh tanah dan batuan. Proses ini dinamakan infiltrasi. Demikian materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat dipahami. Untuk mengetahui pemahaman kalian dari materi yang telah disampaikan tadi, ayo kerjakan latihan soal berikut ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.